Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Raja meminta Wangso pergi ke Cina untuk melakukan misi. Dia akan menuruti perintah raja. Tetapi ia meminta raja untuk tidak mengusir He Shou. Setelah Wangso pergi, raja meminta Jimong untuk mengusir Shou. Raja tidak ingin para pangeran dekat dengan He Shou. Jimong pun menemui He Shou dan mengatakan perintah raja. He Shou menjawab kemana dia harus pergi. Wangso sedang bersiap-siap. He Shou menemuinya lalu. Mereka berjalan-jalan. Wangso menanyakan keadaan He Shou, menjawab kalau mungkin ia akan melupakan semuanya jika ia sibuk bekerja. Wangso meminta He Shou untuk melupakan luka hatinya. Kau pun harus melupakanku, pangeran, pinta He Shou. Wangso menjawab, jangan bicara seperti itu, tunggulah aku di sini. He Shou mengembalikan jepit rambut yang pernah diberikan Wangso. Aku tidak akan menunggumu, ini semua terjadi karena kau menolongku. Jika kau hanya memperdulikan orang lain, maka hidupmu akan sulit, jawab He Shou. Wangso menjawab, kaulah yang terkena sial. Karena berada di sekitarku, aku tidak akan melepaskanmu. Aku pinjam ini sebagai jimat keberuntungan, dan aku akan kembali, kata Wangso sambil memegang jepit itu. Ia pun pergi. He Shou berjalan dengan kesusahan karena lukanya. Wang Wuk melihat itu, tetapi tidak berani mendekat. Ia pun pergi. He Shou menengok dan melihat Wang Wuk yang menjauhinya. Ia pun ingin pergi saja dari istana. Setelah Wangso berangkat, He Shou pun pergi meninggalkan istana. 1 tahun berlalu, raja membuat putusan kalau semua putranya bisa saja menjadi raja asalkan dia mampu dan memiliki pendukung. Putra mahkota mengeluhkan perintah raja itu ke Jimong. Jimong menjawab kalau raja mengeluarkan perintah itu agar tahu siapa saja yang mendukung putra mahkota. Ia menjawab kalau itu akan membuat para pangeran berebut tahta. Wang Yu menemui Yunhua dan mengatakan kalau saat ia menjadi raja, ia akan menceraikan istrinya dan menikahi Yunhua. Yunhua tidak percaya dengan ucapan Wang Yu. Wang Yu menjawab, kalau saat ini dia membutuhkan istri dan mertuanya untuk menjadi raja, tetapi akan meninggalkan mereka setelah selesai. Wang Wuk masuk dan meminta Wang Yu pergi. Bagaimana kalau kita menyerang raja sekarang? Karena kalau putra mahkota sudah naik tahta, maka usaha mereka akan semakin sulit. Wuk menolak. Bagaimana bisa seorang anak membunuh ayahnya? Wang Yu tersenyum dan mengatakan kalau ia hanya bercanda. Ia pun mengingatkan Wuk, jangan lupakan janjimu yang mendukungku bukan putra mahkota. Wuk pun mengiyakan. Wang Yu pun pergi. Yunhua mengeluh dengan kakaknya, kenapa bukan dia yang berusaha menjadi raja dan malah mendukung Wang Yu? Wang Wuk menjawab, kalau mereka menghabisi putra mahkota, maka mereka akan menjadi pengkhianat. Tetapi jika pengkhianat menggantikan pengkhianat lainnya, maka orang itu akan dianggap pahlawan. He Shou menjadi pencuci baju dan diperlakukan buruk oleh rekan-rekannya. Wang Wuk dan Wang Jung melihatnya. Wang Wuk memilih untuk pergi. Wang Jung mengejarnya. Wuk menanyakan apa kau sengaja mengajakku ke sana. Aku tahu hubunganmu dan He Shou. Ini sudah 1 tahun. Apa kau akan membiarkannya? Tanya Yong. Wuk menjawab, kalau dia sekarang adalah pelayan terendah di istana, aku tidak bisa mati untuknya. Dan raja yang mengusirnya, jadi aku tidak bisa menentang raja. Kau pun harus berhati-hati. Istana adalah tempat di mana satu kesalahan saja bisa membuatmu diusir. Malamnya Wuk menemui He Shou. Apa kakimu baik-baik saja? Tanya Wuk. Saat aku lelah dan terlalu lama di air, kakiku terasa sakit. Tapi aku baik-baik saja, jawab He Shou dingin. Apa kau marah padaku? Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa kepadamu. Karena itulah aku tidak mengunjungimu, kata Wuk. Apa kau merindukanku? Pernahkan sekali saja kau merindukanku? Tanya He Shou. Setiap harinya, aku merindukanmu, jawab Wuk. Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Itu sudah cukup untukku, jawab He Shou. Jangan sampai sakit. Jangan membuatku merasa bersalah lagi, ucap Wang Wuk lalu pergi. He Shou hanya menatapnya dengan sedih. Wangsu kembali dan menemui raja. Raja memintanya menyelesaikan tugas di daerah lain lagi. Wangso menolaknya dan mengatakan kalau raja mengingkari janji. Karena itu, aku tidak akan menerima perintahmu. Apa kau masih menyukai perempuan itu? Seorang raja harus bisa meninggalkan siapapun demi negerinya. Wangso menjawab,
kalau dia bukan raja dan tidak ingin menjadi raja, jadi biarkan aku bebas. Aku juga ingin hidup selayaknya manusia. Ia pun pergi meninggalkan ruangan. Dia harusnya bersikap seperti itu dari awal, ucap raja tersenyum. Sekarang dia bisa melawan dan mengalahkan siapapun. Wang Shu menemui He Shou. Aku merindukanmu. Kau harusnya tidak berada di sini, ucap Wang Shu. He Shou menjawab, sekarang, aku hanya pencuci pakaian, aku tidak pantas menemuimu, jawab He Shou. Kau sudah kembali dengan selamat, dan kau lihat aku baik-baik saja, ucap He Shou lalu pergi. Wang Shu mengejarnya dan meminta He Shou ikut bersamanya. Dia yang akan bertanggung jawab. Kau harus berhenti peduli kepadaku, kata He Shou. Wang Shu mendekat dan mengatakan, aku akan menjagamu, sama seperti kau menolongku. Kau adalah orang yang paling ingin kuhindari saat aku bersamamu. Maka ingatan buruk itu muncul lagi, jadi pergilah. Aku mohon, hiduplah dengan tenang, lupakanlah segalanya, dengan begitu, tidak akan ada yang terluka, kata He Shou, lalu berjalan pergi. Yonhua menemui Wang Shu. Ia mengatakan kalau ia mau menjadi istrinya. Wang Shu mengatakan kalau ia menyukai orang lain. Yonhua menjawab kalau Wang Shu akan menghancurkan masa depannya jika bersamanya. Aku bahkan tidak akan punya masa depan kalau bukan karena He Shou. Tanpa dia aku bukanlah siapa-siapa. Yonhua pun hanya terdiam. Raja memanggil He Shou. Dia sudah tahu kalau He Shou berbeda. Aku tahu, kau mengetahui masa depan yang tidak kami ketahui. Apa Wang Shu akan menjadi raja, tanyanya. He Shou kaget mendengar perkataan raja. Apapun yang terjadi nantinya, jangan buat dirimu terlibat. Tak bisakah kau mengirimku kau dari istana? Saya tidak sanggup hidup lebih lama di sini, pinta He Shou. Tutuplah matamu atas hal yang tidak bisa kau kendalikan. Jangan hanya berfokus pada masa depan dan mengorbankan apa yang kau miliki sekarang, ucap raja. Raja dan para pangeran menghadiri acara persahabatan. Wang Shu menemui He Shou dan mengajaknya menikah. Jika kita menikah, maka kau akan bisa meninggalkan istana. He Shou pun langsung menolaknya. Ia tidak ingin menikah hanya untuk meninggalkan istana. He Shou pun pergi. Wang Shu ingin mengejarnya tetapi Wuk menghentikannya dan mengatakan kalau He Shou menjadi seperti ini karena Wang Shu dan ibunya. Wang Shu pun menjawab kalau Wuk pun tidak bisa melakukan apapun untuk He Shou. Mereka pun saling mencengkeram. Tarian pedang dimulai. Wohi sudah siap dengan pedang dan penari lainnya. Wang Yu bisa melihat tatapan penuh dendam Wohi kepada raja. Bakah menyadari tatapan Wohi yang mengarah ke raja. Wohi sudah bersiap menikam raja, tiba-tiba Bakah sudah di depannya dan tertusuk pedang. Wohi kaget, karena Bakah malah di depannya.